Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih saudara moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk terlibat di dalam diskusi yang menarik. Saya kira bagaimana melihat geopolitik Timur Tengah berkaitan dengan isu normalisasi hubungan UAE dan juga beberapa hal ya berkaitan dengan ledakan yang ada di Lebanon. Sebelumnya tentu saya mengucapkan terima kasih banyak dan salam hormat saya kepada Ambasador Bapak Andi Rahmianto, Dubes Jordania dan Palestina. Kemudian juga kepada Bapak Dr. Sukamta, anggota Komisi 1, dan panelis yang lain Bapak Lili Nur Aulia. Pada para panitia, saya ucapkan banyak terima kasih Direktur Center for Indonesian Reform Bapak Sabto Waluyo dan yang lainnya. Tugas saya kira kemudian tidak terlalu berat ya, karena introduksi dan juga geopolitik secara umum sudah disinggung oleh Bapak Ambasador dan juga Pak Sukamta. Mungkin saya akan mencoba fokus ke yang lain gitu ya. Saya tidak menyampaikan paparan, seperti saya sudah menyampaikan draft saya kepada panitia, sehingga saya mungkin bisa memanfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Pertama, bagaimana kemudian kita melihat dinamika yang ada di Timur Tengah kaitannya dengan Palestina. Bahwa kita ketahui bahwa center of gravity dinamika Timur Tengah memang ada di Palestina dan tentu kaitannya dengan Israel, termasuk juga kehadiran kehadiran Amerika yang secara kokoh ya di dalam hegemoni di Timur Tengah juga saya kira tidak terlalu jauh kaitannya dengan Palestina, walaupun itu juga ada aspek-aspek yang lain. Coba kalau dilihat ya sejarah dimulai dengan perang Yom Kippur yang itu melibatkan negara-negara Arab dan Israel, kemudian disertai dengan embargo minyak yang dilakukan oleh negara-negara Arab yang pro terhadap Palestina terhadap lawan mereka, ya, sekutu-sekutu Israel, sehingga itu kan berdampak sangat serius ya terhadap ekonomi yang ada di Eropa dan Amerika. Dengan itu kemudian Amerika melihat bahwa upaya untuk masuk ke Timur Tengah menjadi sesuatu yang harus segera, artinya walaupun kehadirannya sebelumnya sudah ada, tetapi secara strategik itu kemudian menjadi isu besar berkaitan dengan energi dan politik internasional pada waktu itu. Maka tentu Amerika berusaha tidak sekedar masuk, tetapi juga harus mempengaruhi, menguasai dinamika yang ada di Timur Tengah. Tidak hanya dari sisi regional saja, tapi kan Amerika hegemoninya pada akhirnya juga mulai merambah kepada urusan-urusan internal ya, di negara-negara Arab ya, berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, suksesi politik di suatu negara di Timur Tengah, dan bertahannya rezim yang berkuasa itu kan tidak lepas ya dari pengaruh dan dukungan Amerika. Ya memang rezim-rezim yang sedang berkuasa kan saya kira memikirkan bagaimana mereka bisa survival ya di masa depan. Oleh karena itu tentu mereka akan melakukan eliminasi terhadap oposisi-oposisi yang ada. Dan kebetulan oposisi-oposisi di Timur Tengah itu adalah mereka yang rata-rata memang secara politik ya, anti terhadap Amerika, sehingga mulai ada chemistry yang sangat kuat ya antara rezim-rezim yang ada di Timur Tengah yang dulunya mereka adalah pembela Palestina ya, dalam perang 73 melakukan embargo minyak yang luar biasa dan berdampak luar biasa juga ya, terhadap ekonomi di Eropa dan juga Amerika, yang pada akhirnya didekati satu persatu oleh Amerika dan dipastikan ya, mereka bisa menjalin hubungan yang membawa kepentingan Amerika. Jadi kemudian dari sini chemistry antara rejim-rejim itu dengan Amerika kemudian berjalan ya, terus ya seiring.
Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian kehadiran Amerika itu juga membawa pesan, membawa misi, ya, tidak sekedar mengamankan jalur dan distribusi minyak dan memastikan negara-negara yang memproduksi yang dijadikan sebagai lalu lintas itu adalah rezim yang friendly kepada Amerika, tapi juga membawa misi untuk kepentingan Israel, yang di dalam beberapa kasus kita bisa lihat bagaimana Amerika itu melakukan ketika di dalam voting di Dewan Keamanan PBB selalu kan mengeluarkan hak vetonya ketika itu menyangkut masalah sanksi terhadap Israel. Nah, ini background ini saya kira kemudian menjadi sangat penting. Jadi ketika bersahabat dengan Amerika, maka otomatis juga harus bersahabat dengan Israel. Jadi tidak bisa kemudian hanya mengambil Amerika saja, tidak mengambil Israel. Jadi ini saya kira konsekuensi yang harus kemudian dilihat. Oleh karena itu ketika Saudi dan negara-negara Teluk yang lain termasuk dengan Uni Emirat, ya, dan negara Teluk yang besar, yang kaya-kaya itu ditambah dengan Mesir, ya, dengan posisi yang kuat menjadi satu poros di Timur Tengah dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Amerika, mau tidak mau maka perjanjian dengan Israel juga harus selaras, ya, dengan kepentingan itu. Jadi saya kira ini adalah satu poros, jadi Timur Tengah yang leadernya adalah Arab Saudi, ya, dengan ciri atau karakteristik tapi adalah pro terhadap status quo, menjaga status quo di kawasan Timur Tengah, kemudian berusaha menjaga hegemoni Amerika di Timur Tengah, gitu ya. Nanti akan berhadapan dengan orang kedua yang anti terhadap Amerika. Mereka yang anti terhadap mereka ya dimotori oleh Iran, gitu ya. Dimotori dengan Iran, kemudian Iran merambat kepada Irak saat ini. Ada Lebanon, ya, dengan Hizbullah, kemudian masuk ke wilayah Yaman dan Suriah. Tapi di balik Iran juga nanti ada kepentingan seperti Rusia ataupun negara-negara besar yang lain. Tapi ini kan dua apa namanya poros yang selalu berhadapan-hadapan, bahwa Iran itu adalah musuhnya Saudi dan juga Amerika menjadikan Iran sebagai musuh. Jadi dua hal ini adalah diametral saling berhadapan. Tetapi ada poros alternatif sebenarnya ketika muncul ada Turki yang mulai masuk ke kawasan Timur Tengah, ya, dengan berbagai macam kepentingan, kemudian Qatar yang mendorong atau mendukung adanya perubahan, ya, baik termasuk mendorong Arab Spring, ya. Nah, ini kan kemudian menjadi pemikiran yang alternatif. Nah, poros yang ketiga ini punya hubungan baik juga dengan Amerika. Jadi baik Turki dan Qatar, ya, juga menjadi hubungan baik dengan Amerika. Pangkalan militer Amerika juga ada di Qatar, ya, Turki juga menjadi negara besar, ya, sebagai anggota yang terlibat di dalam Pakta Pertahanan NATO. Tetapi mereka juga menjalin hubungan dengan Iran, gitu ya. Qatar mencoba hubungan dengan Iran, walaupun pada akhirnya dia harus diembargo dan dikucilkan oleh negara-negara Teluk. Turki juga melihat pada solusi. Nah, bagaimana kemudian kita melihat kepentingan Palestina kaitannya dengan, ya, perjuangan kemerdekaan Palestina yang dicita-citakan oleh rakyat Palestina? Apakah kemudian masuk di dalam konstelasi kepentingan nasional di antara poros-poros yang ada? Itu kan saya kira menarik. Jadi kalau kemudian Uni Emirat Arab normalisasi dengan Israel dan itu tidak memiliki kaitan dengan Palestina di dalam hal, ya, normalisasi seperti yang dilakukan oleh Mesir, ya, yang dilakukan oleh Jordan sebelumnya, nampaknya memang secara umum begitu, ya, tidak ada kepentingan keberpihakan, ya, atas nama Palestina. Jadi Palestina memang disisihkan dari kepentingan itu. Yang jelas bahwa ada kepentingan Israel yang sangat besar. Jadi bagi normalisasi ini saya kira punya dampak besar bagi Israel. Kepentingan Palestina, tetapi tidak bagi Palestina. Jadi dalam sudut pandang ini saya kira kemudian kepentingan ekonomi menjadi sangat kuat, ya, ketika negara-negara di Teluk, ya, sudah dalam kaitannya pengembangan ekonominya juga saya kira
melihat suatu realitas bahwa Israel ini kan telah secara de facto telah berkembang menjadi kekuatan besar di kawasan. Secara ekonomi menjadi kekuatan ekonomi besar, secara pertahanan keamanan juga menjadi kekuatan yang besar yang tentu kemudian tidak bisa pendekatan dengan pendekatan yang terus-menerus berlawanan. Maka kemudian diuntungkan dengan kedekatan dengan Amerika, maka secara otomatis akan klik dengan Israel, sehingga kepentingan ekonomi akan menjadi sangat besar. Dan Israel juga negara-negara Teluk ya, Uni Emirat Arab saya kira juga sangat tertarik dengan investasi yang dilakukan oleh Israel. Tidak hanya itu, juga Saudi juga saya kira punya interest besar juga dengan pengembangan ekonomi, dan itu melibatkan pengusaha-pengusaha dari Israel. Maka dalam sisi ekonomi tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan gelap yang selama ini terjadi melibatkan negara-negara Teluk dan juga negara Saudi juga dalam waktu dekat bisa saja akan dilakukan pengesahan ya secara legal begitu ya, yang ya baik itu mungkin Bahrain mulai muncul Oman, dan tidak menutup kemungkinan Saudi ya ketika kondisi internalnya sudah memungkinkan juga akan mengikuti langkah yang sama. Kemudian dari sisi pertahanan juga saya kira penting bahwa keterlibatan Saudi, Uni Emirat, dan Mesir ya di dalam konflik-konflik di Timur Tengah, baik itu di Libya dan juga di Yaman, ya, yang itu tidak menunjukkan titik terang terhadap keberhasilan misi mereka, tapi justru membawa beban yang besar dan tidak menyelesaikan secara baik. Saya kira butuh sokongan keamanan pertahanan yang lebih kuat lagi. Dan Amerika saya kira kemudian dengan Israel saya kira menjadi pilihan yang sangat strategis ya untuk dapat mengusung kepentingan mereka di dalam hal memperkuat posisinya di Timur Tengah. Nah, Amerika yang pada tahun-tahun belakangan ini mencoba untuk mengurangi hegemoni dan kepentingan di Timur Tengah, saya kira itu akan merugikan negara-negara yang pro status quo, akan merugikan Arab Saudi, merugikan negara Kuwait, Mesir, dan juga akan merugikan Israel tentunya. Oleh karena itu dalam hal ini nampak sebenarnya Saudi dan Uni Emirat juga menginginkan agar Amerika tetap bertahan ya di Timur Tengah, walaupun juga dinamika internal di Amerika tentu dorongan terhadap untuk menarik sebagian besar pasukan AS yang di Timur Tengah juga menjadi sangat besar. Nah, ini akan mengkhawatirkan apabila kevakuman Amerika kemudian diisi oleh agresifnya Iran. Walaupun Iran mengalami penurunan dalam satu sisi karena dampak embargo ekonomi, tetapi jaringan milisi Iran itu juga sangat kuat di kawasan ini. Maka Iran memang dalam tahapan ini menjadi juga musuh di antara mereka, dan perlawanan di Palestina itu juga banyak dipengaruhi oleh Iran ya, termasuk dengan Hizbullah. Maka pendekatan Israel adalah saya kira kemudian mereka akan mendekati satu-satu negara yang ada. Jadi itu yang pertama adalah negara yang terdampak ya secara keamanan. Jadi Mesir saya kira sudah normalisasi, Jordan sudah ada. Karena dampak konflik itu, maka negara tetangga itu secara keamanan menjadi negara yang riskan dari sisi keamanan. Mesir menyisakan ada yang semenanjung Sinai yang kemudian menjadi wilayah yang tidak bertuan, dan itu juga banyak melibatkan agen-agen Israel terlibat di dalam persoalan dalam negeri Mesir. Kemudian juga di Syria juga seperti itu. Nah, ini saya kira yang harus kemudian kita lihat dari aspek bagaimana konstelasi itu ya bisa memperkuat, yang pada akhirnya normalisasi itu adalah menunjukkan kekuatan keberhasilan diplomasi yang dilakukan oleh Israel dan mulai meninggalkan kepentingan Palestina. Dampak ini saya kira yang kemudian juga harus kita antisipasi, bahwa ada jalan alternatif deal ekonomi yang coba ditawarkan dalam kondisi ketika ekonomi Palestina juga semakin mengkhawatirkan, pengangguran di Gaza juga hampir 47%, kemudian ketergantungan ekonomi di tepi barat kepada Israel juga sangat tinggi. Kalau itu kemudian menjadi daya tekan yang luar biasa, maka tentu deal itu juga akan bisa dipaksakan ketika negara-negara di sekitar
Palestina tidak lagi kemudian menganggap penting urusan-urusan Palestina dan mulai menjadikan itu sebagai urusan internal Israel, yang dalam kapasitas bahwa Israel mulai diterima di Timur Tengah, dianggap sebagai tetangga yang berhak untuk mendapatkan penghormatan dan juga kaitannya dengan hubungan baik dan tidak saling intervensi, maka pada satu sisi kita akan lihat bahwa Palestina akan ditinggalkan. Yang terakhir saya kira kemudian harus juga menjadi catatan kita adalah peran Indonesia. Indonesia saya kira harus masuk ke dalam, lebih dalam lagi dalam kaitan hubungan dengan Palestina. Indonesia harus mampu kemudian melihat persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Palestina. Di antaranya yang harus kemudian itu akan menjadi catatan sejarah adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu untuk mendamaikan faksi-faksi yang terlibat konflik di Palestina, karena ini sangat penting dalam hal masa depan Palestina. Ketika Mesir tidak dipercaya lagi, negara-negara Arab tidak dipercaya lagi, maka kemudian hubungan Indonesia yang tidak memiliki kepentingan ekonomi, geopolitik, dan lain sebagainya, saya kira juga bisa masuk baik pada faksi Hamas maupun PLO, dan itu akan menjadi pengantar stabilitas Palestina, dan itu juga akan bisa memperkuat posisi Palestina ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita ke depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.